Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdiri. Kita percaya kalau kita ada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. VMM. Yes. VMM. Yes. VMM. Yes. Haleluya. Kita berdoa. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang hari Tuhan boleh sertai kami, boleh pimpin kami, boleh ada dalam kehidupan kami, dalam kesibukan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan boleh pimpin dan Tuhan boleh tuntun kami. Dan kami ada malam hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah VMM pada malam hari ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dan kami yang ada malam hari ini, kami datang dan kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mulaikan ibadah VMM hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang teramat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus, VMM, pria-prianya Allah, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Malam hari ini kami bersyukur, kami VMM, pria-pria Allah, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan lagi. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, ya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Layakkan Engkau teramat. Engkau baik. Haleluya. Lagi katakan Engkau baik. Yo, Engkau Baik, teramat. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Satu kali lagi katakan Engkau baik. Ini kami katakan Engkau baik. Engkau baik,
Yesus luar biasa. Amin. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetap berdiri. Ada 7 komitmen yang akan kita bacakan malam hari ini. VMM. Yes. VMM. Yes. VMM. Yes, yes, yes. Ya. Selamat malam Bapak sekalian. Hari ini kita akan membacakan 7 komitmen pria-pria Allah. Adapun 7 komitmen nanti Bapak-bapak mengikuti apa yang saya bacakan. Mulai dari sekarang. 7 komitmen sejati yang dapat diandalkan. 7 komitmen. 1. Komitmen kepada Tuhan. 2. Komitmen kepada kekudusan. 3. Komitmen kepada integritas Kristiani. 4. Komitmen kepada keluarga. 5. Komitmen kepada gereja masing-masing. 6. Komitmen kepada saudara seiman. 7. Komitmen kepada amanat agung. VMM. Yes. VMM. Yes. VMM. Yes, yes. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus, ini pujian kami. VMM, luar biasa. Amin. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Praise God, amin. Yeah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus, Engkau baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tak ada yang sama seperti Engkau. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yeah, yeah. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Engkau yang luar biasa dalam hidupan kami. Terima kasih Yesus. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Ini
Ini pujian kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Kaulah Alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi BMM katakan engkau alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus engkau baik. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, semuanya silakan duduk. Yesus adalah kebenaran dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang melimpah, buat kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Kami panggil Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, 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 oh. Ini kami pria-prianya Allah Tuhan. Kami di tempat ini mensyukuri semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, 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 oh. Kami satukan hati kami untuk menaikkan pujian kami. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan, ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Yesus. Oh, wow. Yesus, 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 Kau kami sembah, Kau kami tinggikan, Kau yang kami agungkan. Kalau ku hidup, kami hidup bagi-Mu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya Engkau Tuhan kami, selamanya Engkau Yesus yang kami sembah, selamanya Engkau Yesus yang penuh kasih dalam hidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, ini pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Kau kami kagum, kasih-Mu tiada duanya dalam
menjadi bagian dalam kehidupan kami, Yesus. Sama-sama kita berdiri, terus menyembah Tuhan. Syukur kita kepada Yesus yang baik. Syukur kita kepada Yesus yang baik. Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini oh akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada BMM nyanyikan pujian ini. duanya. Haleluya, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, Haleluya. Yesus, Yesus, Haleluya, Jesus. amin. Haleluya. Glory bagimu, Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Jesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan dalam hidup ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Bapa, apa yang sudah Engkau taruhkan dalam hatinya, kami sebagai pria-pria-Mu di tempat ini Tuhan akan sangat diberkati oleh beliau Bapa. Terima kasih Tuhan, taruhkan firman-Mu dalam mulutnya ya Tuhan, sehingga setiap kata-kata firman yang dari dalam mulutnya ya Bapa adalah kebenaran yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan beliau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. VMM, Yes, VMM, yes, VMM. yes, yes, yes. Baik Bapak-Bapak sekalian, pria-prianya Allah, malam hari ini kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beliau adalah suami dari seorang istri bernama Vivi dan ayah dari seorang anak bernama Esther berusia 23 tahun. Beliau juga melayani saat ini di NCC Europe Den Haag dan The Connection Jakarta. Beliau juga dosen di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Jakarta dan Doktor Teologi di STTI Yogyakarta.
Beliau juga inisiator Urban Transformation Indonesia, yaitu sebuah pelayanan pemberdayaan masyarakat marginal perkotaan. Baik Bapak-Bapak sekalian, mari kita sambut Bapak Pendeta Dr. Andos Markus Simbanjuntak, MTH. Amen, haleluya. Amen, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Sorry nggak ada ibu-ibu sini. Ya ini kebiasaan saudara, haleluya. Ya, para pria-pria Kristus selamat malam. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan belajar sebagaimana tema kita, Being Favored by God and Human. Dan saya beri judul daripada pemberitaan firman ini, In Favor with the Lord and Man. Dan boleh kita baca bersama-sama ayat ini yang menjadi ayat tema kita pada malam hari ini. Dari 1 Samuel 2 ayat 26, ada bahasa, ada LCD-nya, ya boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang masih muda itu bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Saya bacakan terjemahan lain. By contrast, the boy Samuel grew in stature and in favor with the Lord and with men. Boleh kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur. Bapa, Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dan memenuhi kami juga dengan firman-Mu sehingga perkataan kami ini sungguh akan menjadi perkataan hidup. Kami berdoa agar kiranya pikiran kami diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga kami para pria-pria Kristus sungguh akan menyadari betapa besarnya favor yang Engkau berikan kepada kami oleh karena karya Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Teman-teman sekalian, para pria Kristus, kalau kita melihat dari teks ini kalau nanti baca ya 1 Samuel pasal yang kedua, kan dia si Hana melahirkan dan ini mujizat jawaban doa. Lalu kemudian ayat 11 sampai 26 itu penggalan yang menjadi sebuah kontras antara anak-anak Imam Eli dengan Samuel. Lalu ayat 27 sampai selesai itu adalah penghakiman Allah kepada anak-anak Eli. Jadi sebenarnya ayat tema kita ini adalah ayat kesimpulan dari perbandingan antara anak-anak Eli, anak-anak Imam Eli yang durjana dengan anak yang bernama Samuel. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai latar belakang, dua-duanya ini latar belakang dari anak imam. Satu di Rama, yang satu di Silo. Quite elite family. Mereka bukan orang yang sembarangan. Tetapi kalau kemudian kita melihat anak-anak Eli ini yaitu Hofni dan Fineas. Ini bukan Fineas yang ada di masa Musa. Tapi 300 tahun kemudian ada anak yang bernama Hofni dan Fineas yang juga menjadi imam. Kalau kita tahu kisah di kitab Taurat bahwa Hofni Fineas ini menggebu-gebu, seorang pria yang menggebu-gebu sampai menombakkan, ini kelihatannya kejam gitu ya, menombakkan perut perempuan hamil, perempuan orang yang bukan Israel yang dizinahi oleh anak imam dan akhirnya mereka harus dibunuh untuk memelihara kekudusan daripada Yahweh. Tetapi 300 tahun kemudian Hofni dan Fineas yang berbeda ini justru memiliki gaya hidup yang berbeda. Kalau nanti kita baca dari mulai ayat 13, ini kelihatan sekali bagaimana dosa itu berekskalasi. Jadi jangan main-main dengan dosa kecil. Sebab dosa itu selalu berekskalasi. Lihat pertamanya. Anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Fineas ini, pertamanya dosanya sederhana. Yaitu apa? Ngambil makanan dari meja persembahan. Jadi dosanya kelihatannya ya dosa makanan gitu loh. Tetapi itu saja sudah menyakitkan hati jemaat. Karena loh kok kayak gini
Kok karena kamu anak imam lalu kamu seenaknya ngambil makanan yang harusnya itu milik Tuhan? Dia bilang nggak bisa, kami nggak mau yang udah direbus, kami mau yang mentah. Nah kalau kita sekarang bilangnya mentahannya aja gitu ya. Mereka sudah mulai hidup dengan hawa nafsu mereka. Tetapi kemudian kalau kita lihat dosa ini makin lama makin berekskalasi, standar moral mereka makin lama makin merosot. Sampai di dalam ayat 22 kita melihat bagaimana kontras itu, ya next slide. Bagaimana dia dikatakan mereka tidur dengan perempuan yang bertugas di kemah pertemuan. Ini siapa? Ini adalah volunteer di dalam rumah Tuhan. Mereka ini bukan imam, tetapi mereka volunteer yang menjaga dan bertugas melayani di kemah pertemuan. Bayangkan kalau sekarang ini orang yang menjadi pejabat-pejabat agama, pejabat-pejabat gereja, lalu kemudian mereka melakukan seenaknya, memperlakukan seenaknya para volunteer. Dan yang ini kita bicara mengenai sexual abuse. Mereka melakukan percabulan. Dan sekarang kita tahu bahwa dosa seperti ini sudah begitu banyak kita dengar. Dulu kita pikir cuma ada di Amerika dosa kayak gini ya. Tapi sekarang ternyata di sini pun begitu banyak. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan gereja. Lalu melakukan perzinahan, percabulan dengan volunteer-volunteer dalam jemaat. Memalukan sekali. Nah, sementara yang satu semakin merosot, tetapi dikatakan in contrast, by contrast, sebaliknya. Nah ini kata yang penting saudara sebenarnya ayat itu. By contrast, tetapi sebaliknya. Karena dia berbicara di atasnya itu adalah anak-anak Eli. Lalu kemudian muncul ini Samuel. Samuel yang masih muda. Yang gak punya pengalaman sama sekali. Lalu dididik. Dan mamanya memastikan anak ini hidup dengan benar dengan Tuhan. Setiap tahun dikunjungin anak ini. Dicek bagaimana kerohaniannya. Saya ingat sebelum anak saya pergi dan melanjutkan dia bekerja di luar negeri. Yang pertama kalau kita punya problem dengan anak kita. Maka yang pertama saya cek atau istri saya cek adalah how's your relationship with God. Gimana kamu punya baca Alkitab? Gimana kamu punya saat teduh? Dan biasanya kita cek langsung jurnalnya gimana, saat teduhnya gimana. Apa yang dia tulis. Karena akhirnya kalau ketaatannya makin lama makin merosot, gak heran dosanya makin lama makin besar. Itu adalah sebuah prinsip di dalam Alkitab. Di mana dosa semakin merosot, maka ketaatan makin merosot, dosa akan semakin bereskalasi. Itu kejadian di dalam hidup Samuel. Karena kita tahu bahwa kitab Hakim-Hakim sebelum transisi kepada Samuel ditutup dengan ini. Semua orang melakukan apa yang mereka suka menurut pandangan sendiri. Itulah kondisi umat Allah di masa Hakim-Hakim. Jadi bayangkan Samuel itu lahir dalam kondisi a faithless society. Sebuah masyarakat yang sudah tidak mengindahkan lagi Tuhan. Bayangkan sebenarnya kondisi anak-anak kita tumbuh sekarang ini sudah hampir mencapai atau menggambarkan apa yang dikatakan di sini. Kalau di Amerika udah jelas, a faithless society. Di Eropa, a faithless society. Humanistic, bukan lagi kepada Tuhan. Ketika saudara bicara yang lain, orang akan setuju atau orang terbuka. Tapi the moment kita bicara mengenai iman kita, langsung saudara akan dianggap sebagai bigot. Orang fundamentalis, orang radikal, mulai dijauhkan. The moment saudara mulai berdiri atas iman saudara, orang-orang mulai menekan saudara. Penganiayaan akan muncul. Samuel lived in a faithless
society. Having faith in the faithless society, itulah gambaran Samuel. Tetapi Samuel tidak menjadi pahit dengan apa yang dia lihat. Bayangkan loh, ini seniornya ini. Hofni dan Phinehas itu seniornya dia. Tiap hari dia lihat di dalam kemah pertemuan. Orang ini tidur sama perempuan. Dia bisa marah, dia bisa berontak. Dia bisa bikin kemah pertemuan lain mungkin atau gereja lain. Tapi dia enggak. Dia tetap di situ. Nah, narasinya ini, naratornya ini menggambarkan dan mengatakan Samuel bertumbuh besar dan semakin disukai Tuhan. Being favored by God and man, it's the ultimate blessing in life. Ini kuncinya. Samuel gak punya yang lain. Dia cuma punya ini. Favored by God and by man. Dan ini memiliki makna yang luar biasa. Apa sih maknanya secara harafiah? Apa maksudnya being favored? Apa sih maksudnya berkenan di hadapan Allah? Secara harafiah artinya bertumbuh dalam hikmat, sosok fisik, dan bertumbuh di dalam anugerah. Jadi being favored itu kalau Samuel ini karena dia digambarkan masih kecil lalu dia bertumbuh, maka pertama pasti pertumbuhannya pertumbuhan fisik. Stature-nya, sosoknya. Dia semakin punya sosok. Bapak Ibu, sorry. Bertobat saya saudara. Ini teman-teman audiensnya para pria-pria Kristus. Saya punya seorang mentor dulu presiden daripada organisasi kami. Orangnya tinggi, ganteng. Kira-kira kalau saudara lihat Sarukan, tapi ini Amerika gitu loh. Ganteng sekali. Dan kalau dia masuk ke ruangan, orang langsung sadar ada seorang yang hadir di ruangan itu dan everybody will look up. Bukan karena dia pemimpin, tapi karena sosok stature yang dia bawa itu membawa wibawa. Saudara tahu orang seperti ini? Mungkin dia bukanlah orang yang punya jabatan formal. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah kita langsung orang sadar, somebody here. Seseorang yang layak untuk kita respect. Seorang pria perlu membangun sosok seperti ini. Dan sosok ini tidak dideterminasi oleh pakaian yang mahal. Oleh semua yang melekat di tubuh kita, bukan. Ini kalau dalam sejarah ada seorang yang bernama Julius Caesar. Hal yang sama. Kalau orang masuk, kalau dia masuk ke dalam hall, para tulisan-tulisan Roma mengatakan, para penulis Roma mengatakan, semuanya terdiam. Bukan karena takut. Karena dia adalah orang yang bisa diteladani. Dia memberi hidupnya kepada orang-orang, kepada bawahannya, kepada tentara-tentara yang dia pimpin. Dia bersedia mati untuk mereka. Salah satu daripada tradisi Alkitab mengatakan bahwa kakek dari Paulus adalah orang yang berjuang bersama dengan Julius Caesar. Sehingga dia mendapatkan kewarganegaraan Roma. Karena waktu itu Julius Caesar berjanji, siapa saja yang bisa menolong dia menaklukkan Roma, menembus sungai Rubicon, dan marching toward Rome, para budak-budak ini akan diberikan kewarganegaraan Roma. Termasuk salah satunya adalah kakek daripada Paulus. Teman-teman sekalian, being favored secara stature. Lah, tapi kita kan sudah tua, sudah tidak bisa lagi tambah badan kita. Maka apa yang kita bangun? Sosok batin dari dalam ini keluar.
Respect dari mulai rumah kita. Apakah kita direspect oleh anak-anak kita bukan karena kita kejam. Bukan karena kita tirani. Bukan karena kita otoriter. Tapi karena kita bisa diteladani. Bisa dihampiri. Bisa didatangi oleh anak kita. Tanpa harus tunggu-tunggu dan lihat-lihat mood bapaknya. Sosok. Stature. Nah yang kedua, bertumbuh dalam hikmat. Tentu kalau kita bicara hikmat di sini, menyangkut bukan saja hikmat di dalam field di mana kita bekerja. Mungkin saudara seorang profesional, mungkin saudara seorang karyawan atau CEO, seorang businessman, itu fieldnya kita. Tentu Allah pasti mengurapi kita dengan hikmat di dalam mengurusi urusan-urusan kita ini. Tetapi hikmat juga menyangkut pemikiran solusi rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah yang terakhir ini yang penting karena ini sebenarnya yang paling dekat dengan kata favored yaitu anugerah. Sebab saudara gambaran daripada anugerah apa itu saudara? Ya ini. Terkait dengan pertumbuhan moralitas. Pertumbuhan kasih setia Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Favor itu artinya pertumbuhan, next slide ini. Pertumbuhan di hadapan Allah yang terkait dengan pertumbuhan moralitas kita. Karena di dalam teks ini jelas sekali perbandingan antara anak-anak Eli dengan Samuel. Dan kita tahu ada ayat yang sama di perjanjian baru. Lukas 2:52 tentang Yesus. Dikatakan Yesus bertumbuh besar secara fisik, sosok, stature, dalam hikmat dan pengetahuan serta di dalam kemurahan Tuhan. Favor. Jadi kok ada kesamaan antara Yesus dengan Samuel. Ada grace. Istilah kita di perjanjian baru, favor ini sebenarnya adalah anugerah. Kasih karunia. Dan ini merupakan sebuah sambutan Allah kepada orang yang dipilih. Sebagai contoh Maria. Ketika Maria didatangi oleh Gabriel, dia bilang, Cairo, hello Maria, the favored one. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah. For what? Semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, pertama menyelamatkan kita, membawa kita punya relasi dengan benar dengan Tuhan. Tapi yang kedua adalah untuk penugasan atau misi. Favor bukan untuk main-main. Gak pernah anugerah Allah itu diberikan hanya untuk kita itu bersenang-senang dengan dosa. Makanya inilah kerusakan dari pengajaran hyper grace dari Rob Rufus. Yang mengatakan, oh kan kita sudah diampuni. Dosa kita lalu, sekarang dan akan datang. Oke, betul toh? Penebusan Yesus komplit kan? Tapi dia bilang begini berikutnya. Jadi kalau kamu salah, berdosa, pada waktu perjalanan rohani kamu, lu gak perlu bertobat. Kan sudah diampuni. Ngapain lagi perlu bertobat? Jadi di mana proses sanctification-nya? Di mana proses pengudusannya? Nah mereka gak mau terima itu. Sudah dong, sudah dibenarkan, sudah dong. Jalan aja. Gak bisa saudara. Karena favor, grace tidak pernah untuk sesuatu yang percuma. Nah kata berkenan di dalam perjanjian baru itu lebih hebat. Artinya kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris itu fitting. Fit in. Cocok masuk di dalam kehendak Allah. Jadi saudara-saudara
the ultimate goal of our life is to be favored by God. Itu ultimate goal kita. Anything in between will be called or categorized as idol. Saya ulangi. Tujuan utama kita adalah fit in dengan kehendak Allah. Apa saja yang ada di tengah-tengahnya itu akan dikategorikan sebagai berhala. Contoh. Misalnya saya tanya Pak Hendra tak? Tujuan Bapak apa dalam hidup ini? Kalau Pak Hendra mengatakan saya mau jadi orang paling kaya, maka kekayaan itu sudah menjadi ilah. Saya mau menjadi orang yang paling terkenal, maka keterkenalan Anda sudah Anda tetapkan inilah ilah saya. Tadi waktu kita melihat video tentang gerakan para pria-pria yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Saudara, apa yang menjadi ilah para pria? Kenapa mereka bersedia untuk meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan rumah tangga mereka, abandon, abuse istri mereka, abandon their family. Kenapa? Karena ada ilah yang mereka sembah. Apakah itu mungkin machoismenya mereka? Apakah itu mungkin kekayaannya mereka? Apakah itu mungkin karir yang mereka kejar? Apakah itu mungkin kekuasaan politik atau uang? Atau ketenaran? Anything that stand against between you and the purpose of God will be considered idol. Sayang sekali ternyata banyak kita ini penyembah berhala walaupun ke gereja. Karena kita tidak menetapkan tujuan utama saya tertinggi adalah berkenan kepada Allah. Being favored by God. Fit in dengan kehendak Allah. Selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang dan kebanyakan yang Tuhan mau akan bertolak belakang dengan ukuran dunia. Saya tadi ngomong sama Pak Benyamin di bawah. Kalau Anda mau cari orang terkenal, tetapi dia masih punya teologi lurus, jarang sekali. Malah mungkin bisa kita bilang, bisa tidak ada. Tapi banyak orang yang ngaco dan terkenal, itu biasa sekarang ini. Karena orang mengejar keternalan. Orang mengejar ketenaran. Orang tidak peduli lagi apakah itu benar atau tidak. Itu bukan lagi yang menjadi concern utama manusia modern. Coba lihat, kalau kumpul-kumpul, gimana ya bisa bikin bisnis misalnya lebih cepat kaya? Dia nggak bilang ketika ada presentasi gitu mungkin sebuah bisnis model, orang nggak tanya, ini benar nggak ya? Sometimes too good to be true, tapi kita mau aja gitu, ikut aja. Yes, padahal udah jelas-jelas ini pasti scheme ini. Ini money game ini. Tapi tetap aja tuh. Kenapa? Karena kita tanpa sadar sedang ada di dalam dunia di mana kita sudah tidak lagi ditantang untuk berpikir, tapi kita ditantang untuk cepat merespon secara emosional. Harusnya laki-laki adalah makhluk rasional. Betul? Daripada makhluk emosional. Perempuan lebih kepada makhluk emosional. Kita laki-laki itu adalah makhluk rasional. Berpikir. Tapi sekarang, contoh beberapa korban-korban money game itu, saya pernah tahu ada satu pejabat orang kaya. Duitnya kena berapa tuh, 100 M apa kena dia. Malu dia. Kenapa? Kelihatan gobloknya soalnya. Kelihatan gobloknya. Kok mau ya kamu ya? Udah kamu orang terkenal, pejabat, public figure, uangmu banyak. Kok bisa kejeblos sama yang kayak ginian? Kenapa? Sederhana. Karena yang didorong bagaimana saya bisa cepat kaya. Bukan is it true? Is it right? Enggak disuruh kita mikir. Pokoknya cepet.
cepat. Setiap kali kita pertemuan-pertemuan, motivasi-motivasi, bisnis atau apa, yang di booster apanya? Emosinya. Bukan disuruh mikir. Dan herannya gereja karena juga gak mau mikir, maka yang terbukalah pintu untuk pikiran duniawi masuk ke gereja. Itu persoalannya. Sekarang di mana kita? Kalau kita percaya bahwa kita highly favored by God, kita adalah orang yang dikenan oleh Tuhan, maka pertama kita mesti putuskan dulu, apakah hidup saya ini fit in gak dengan rencana Allah? Adakah sesuatu yang di tengah-tengahnya yang menghalangi saya? Bila ada, hari ini mari kita tinggalkan. Mari kita bertobat dari situ. Kepada Hofni dan Fineas, pelayanan itu adalah ilah mereka. Privilege di dalam pelayanan sudah jadi ilah buat mereka. Kita bilang istilahnya entitlement. Ini memang hak gue. Gue layak dapat ini. Aku anak imam. Aku pejabat. Aku tokoh agama. Aku layak dapat ini. Entitlement. 2011. Sewaktu kami menyadari ini, salah satu cara yang paling gampang, bukan artinya saya kritik di sini, bukan. Tapi saudara tahu, dulu biasa di Indonesia ya, kalau saudara pergi ke daerah, tempat duduk pendeta, sofa, jemaat, kursi baso. Ya kan? Apalagi kalau KKR, apalagi kalau pendetanya agak berbobot gitu kan. Maksudnya bobot badan, wah sofa nggak mungkin kursi baso, jebol saudara. Yang lain semuanya kursinya kok kayaknya ada perbedaan. Saya satu kali sambil ibadah, di samping saya ada kulkas khusus pendeta. Lu ngapain? Saya mau khotbah kok sibuk aja nih orang keluarin segala macam dari situ. Satu kali saya lagi penyembahan, disamperin sama Asher, dibawain menu saudara. Pak, habis khotbah mau makan apa? Aku bilang, udah ntar aja. Terserah kamu mau kasih saya apa. Saya hari ini mau khotbah. I know mereka mau berusaha melayani yang terbaik. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah entitlement. Itu hak saya. Parkir mesti disiapin. Saudara-saudara, itu dosa yang ada pada waktu yang dihadapi oleh Samuel. Dia lihat koliknya begini, seniornya begini. Terus dia mau ngapain? Dia bisa bilang, udahlah sistemnya memang begitu kok. Ya udah ngikut aja lah. Atau yang kedua, dia mau berbeda. Dan dia mengambil keputusan, dia mau berbeda. Having faith in the faithless society atau environment. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 3 dan 4. Ini kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab Amsal. Mari kita baca sama-sama ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu rumus kita dikenan Allah dan manusia. Dikatakan jangan sekali-kali kasih setiamu. Nah ini bicara mengenai satu kata yang paling muncul sering di perjanjian lama, yaitu kata hesed. Hesed artinya the loving kindness of God based on covenant. Kasih setia Tuhan yang didasarkan atas perjanjian Allah kepada umatnya. Covenant. Dan saya tahu bahwa kita tadi bicara 7 covenant para pria-pria. 7 komitmen. Kita menerjunkan diri kepada hal itu. Kita mengikatkan diri kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang membuat Allah tidak menyerah kepada bangsa Israel karena dia membuat sebuah hesed kepada bangsa Israel
I will love you, I will save you, I am your God and you are my people. Berapapun rusaknya kamu, aku tetap membuat komitmen kepada engkau. Dan Salomo mengajarkan ini kepada anak-anaknya, kepada anak laki-lakinya. Karena ini masih bagian dari kuliah pertama, 1-10 dari Amsal. Tentang bagaimana kamu berlaku sebagai anak-anak. Dan dikatakan apa? Kalungkan, tulis di dalam loh hatimu kesetiaan Tuhan, standar Allah. Kalau kamu jalankan itu, kamu tidak menyerah, kamu tidak buang, kamu tidak kompromikan itu, Tuhan yang akan angkat kamu. Haleluya. Dan kamu akan dapat favor dari Allah dan dari manusia. Dengan kata lain, next slide ini. In Samuel, God is at work. Allah bekerja dalam hidup Samuel. Orang langsung tahu Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Pertanyaan kepada kita, apakah orang bisa memperhatikan bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup saudara? Apakah orang bisa notice enggak? Allah sedang bekerja dalam hidup saudara. Saya mau bawa ini kepada orang yang sama, yaitu Yesus. Bahwa Samuel dan Yesus punya kesamaan. Apa kesamaan mereka? Mereka bertumbuh di lingkungan yang merosot iman mereka. Tetapi justru, slide ini, next slide. Bahwa justru disitulah Tuhan sedang mempersiapkan mereka. God is at work. Saya bawa kepada Yesus. Dari mana saudara tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam diri Yesus yang masih muda itu? Di ayat 40, di Lukas pasal yang kedua, sudah dibilang Yesus sudah bertumbuh. Secara fisik dia bertumbuh. Dia sendiri kenan Tuhan. Tapi perikop berikutnya adalah perjumpaan Yesus dengan para ahli Taurat. Dia bisa berdialog dengan ahli Taurat ini dan ahli Taurat ini kagum dengan Yesus. Tapi dengar, di sisi yang sama orang tuanya kelimpungan. Nyariin Yesus. Sebenarnya kadang-kadang bilang ini kok orang tua gimana ya? Kok anak hilang 3 hari gak sadar? 3 hari loh itu sebenarnya. Kenapa? Ya sederhana, dulu mereka itu jalannya rombongan. Pergi ke Yerusalem satu kampung, balik satu kampung. Di jalan itu mereka jalan, laki-laki jalan sama laki-laki, perempuan jalan sama anak-anaknya gitu di belakang ikut. Jadi sometimes mungkin barang tuanya baru sadar, mana anak gua? Udah setengah jalan, sudah jauh itu. Balik lagi mereka, orang tuanya. Tergopo-gopo balik ke Yerusalem. Saudara, Yesus bisa bilang, ini rumah bapak gue. Tapi saudara lihat kualitas Yesus. He obey the parents. Sekalipun dia Allah. Dia menundukkan dirinya. Itu yang membuat Allah berkenan lebih besar lagi dalam hidup anak ini. Tujuannya buat apa? Karena baik Samuel maupun Yesus memiliki misi yang sama. The voice of God to the society. Ada satu frase yang menggambarkan pelayanan Samuel. Apa itu? Tidak ada satupun nubuatannya yang gagal. Tidak ada satupun nubuatan yang gagal. Di tengah-tengah bangsa yang sedang merosot imannya. Dia menjadi suara. Yesus sama. Di tengah-tengah keadaan bangsa yang sedang terpuruk, tertekan, kepengen merdeka. Yesus datang dengan suara kerajaan. Kedua-duanya tidak mendapat upah yang layak kelihatannya. Kita tahu Samuel at the end. Sekalipun dia memimpin sebagai seorang negarawan yang bagus.
tetap dia ditolak oleh rakyatnya sendiri. Yesus, sekalipun dia Allah yang turun menjadi manusia dan mati di kayu salib demi kita, ditolak oleh umat yang mau diselamatkan olehnya. Ada risiko untuk kita menjadi suara bagi generasi kita. Ada risiko bila saudara menjadi seorang pendobrak di lingkunganmu. Ada risiko bila engkau mau berdiri jujur di tengah-tengah orang-orang yang sedang hidupnya menjadi maling, penipu, tidak ada integritas. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah kunci untuk kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Ada satu orang pengusaha dia dokter di Jogja. Usianya mungkin sedikit lebih tua dari saya. Dan dia senang bikin sesuatu yang baru. Dan dia ingin sekali kota itu diberkati. Lalu satu kali dia ngomong sama saya. Dia pulang dari Malaka. Dia bilang, Pak, tolong doain Pak ya. Saya kok kepikiran bakpia, tapi bakpia Malaka gitu, bakpia Chinese. Sementara Jogja itu sudah dikuasai oleh bakpia Patok. Udah puluhan tahun, 50 tahunan lebih. Dan itu satu kampung kan yang ngerjain bakpia Patok tuh. Satu kampung. Dan dia berusaha untuk membuat sesuatu yang berbeda dan lebih baik, terhormat. Wah, dia invest saudara, bangun perusahaan, bangun pabrik. Dan state of the art untuk urusan higienisnya. Orang bikin ramuannya itu, baik itu nastar, baik itu bakpia atau apa, enggak pakai tangan lagi. Semuanya mesin. Semua mesin. Jadi secara higienis terjamin. Saya datang, saya doain pabriknya. Lalu dia launching. Setahun enggak terjadi apa-apa. 2 tahun enggak terjadi apa-apa. Kena COVID. Wah, makin merosot. Tiap bulan bakar duit 100 juta. Bakpia tok loh. 100 juta. Tiap bulan. Setahun 1,2 M. Orang bilang, iya gak apa-apa lah. Coba lagi Pak tahun kedua. Bakar lagi. Setelah tahun kedua, teman-temannya bilang, udahlah. Ya walaupun kamu tajir setajir apapun, tapi udahlah. Just be rational. Ngapain sih? Dia bilang, enggak tahu, saya punya sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kota ini. Akhirnya dia panggil anak-anak muda. Dan kemudian dia bilang, what was wrong with us? Apa sih yang salah dengan produk kita ini? Lalu kemudian anak-anak muda ini ngomong. Wih, kaget dia. Perkataan ini begitu seperti, waduh kok kayaknya baru sadar ya kita ya. Lalu akhirnya dia dengan rendah hati dia bilang gini kepada para direkturnya. Mari kita bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini bukan bisnis utamanya. Orang bilang ini mungkin dia kebanyakan duit gitu loh. Dia mau tutup juga gak apa-apa, dia gak bangkrut. Palingnya 2 tahun itu waste begitu aja. Tapi dia bilang enggak, there's must be something for this city. Dia orang teman yang tua-tua bilang, udahlah Pak, gak mungkin lah kita bisa kalahin Patok. Setiap kali tanya sama apa namanya itu turis guide. Turis guide-nya sombong. Gue dibayar 100.000 kasih ini komisi sama bakpia Patok. Lu bisa kasih berapa? Lah 150.000 makan nutut, habis. Marginnya makin habis. Dia gak mau. Dia fair aja. Lalu akhirnya mereka sadar bahwa orang Jogja gak makan bakpia. Bakpia Patok itu cuma buat turis, betul kan? Kalau kita pergi ke Jogja pulang, biasanya di pesawat tuh di airport tuh lihat kota-kota kan, Patok, ini pasti dari Jogja. Kan begitu. Yang bawa itu semuanya turis. Bukan orang Jogja gak makan bakpia. Bukan makanan sehari-hari gitu loh.
Once mereka sadar, mereka bertobat, mereka berubah, diperlukan kerendahan hati. Dan suddenly, musim lebaran, tiba-tiba mereka dengan teknologi TikTok, viral dalam 2 hari 3,5 juta viewer. Sampai TikTok harus menahan, meredam karena ini takut kalau delivery nggak bisa cukup. Saudara, singkat cerita, itu anak-anak kuliahan yang mau pulang, wah borong semuanya, habis di mana-mana. Dan akhirnya menjadi viral ke seluruh dunia. Namanya bakpia juara 1. Saudara-saudara, saya tanya sama beliau, Pak, what is the secret? Saudara tahu apa jawabannya? Nggak ada yang hebat, Pak. Ini semua kemurahan Tuhan. I just get a favor dari Tuhan, Pak. Dan untuk bisa menjadi favor dari Tuhan, diperlukan kerendahan hati. Nah ini poin pertama. How to receive favor. Raise the standard of your morality. Salah satunya rendah hati, kekudusan, kesucian hidup seperti Samuel melawan Hofni dan Fineas. Hidup berani jujur di tengah-tengah teman-teman yang crooked, yang bengkok hatinya. Tetap mempertahankan iman, kesetiaan sekalipun orang-orang sekitar mereka pada hidup berzina, main perempuan, istrinya ditinggalin. Saudara tetap mengatakan saya akan mencintai keluarga saya, anak saya. Saya akan dedicate hidup saya buat mereka. Raise the standard of your morality. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan tentu ada resiko yang saya katakan tadi. Kalau saudara naik lebih terang daripada yang lain yang gelap ini menyerang saudara soalnya. Jadi siap-siap juga untuk kita dihabisin sama dunia. Bahwa mereka gak suka saudara menjadi terang. Kita berpikir dengan kita jadi terang, kita jadi berkat. Tapi saudara mesti realize juga. Seorang misionaris yang ada di satu daerah di India bagian utara. Bekerja 12 tahun lebih. Membuat daerah yang penuh dengan kusta ini dipulihkan. Dia tentu untuk memberitakan Injil. Tapi saudara teman-teman, apa yang terjadi? Satu hari bapaknya dan 2 putranya ini pergi ke pasar. Di pasar dibakar mobilnya sampai mati 3-tiganya kepanggang di mobil itu. Dia cuma tinggalkan istrinya dan anaknya 1, perempuan. Habis. Itu sampai pemerintah Australia itu tuntut pemerintah India. Ini hampir menjadi sebuah isu dan persengketaan internasional. Pulang istrinya ditarik. Gak berapa lama istrinya kepengen balik lagi ke kampung itu. Ditanya dong, kenapa Bu mau balik lagi? Because God assign us dan dia belum cabut penugasan kami dari tempat itu. Raise the standard. Ada resiko, yes. But it's worth it. Yang kedua, bagaimana kita bisa being favored by God. Be filled with the Holy Spirit. Penuhlah dengan roh. Dikatakan bahwa mereka itu penuh dengan hikmat Allah, roh hikmat. Roh Allah tinggal di dalam mereka. Dan hari ini, dari mana kita penuh Roh Kudus? Bukan sekedar kita, mungkin saudara mendapatkan karunia berbahasa lidah. Tetapi the main things yang orang lihat bagaimana orang penuh Roh Kudus adalah mereka mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan penuh dalam hidup mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam paradigma mereka yang mengendalikan sikap mereka dan perilaku mereka. Untuk kita bisa menjadi favored by God and man, bukan dengan cara menjadi penjilat. Bukan jadi penjilat manusia, penjilat bos. Bukan itu kita dapat favor. Dunia membawa kita favornya dengan cara apa? Cari jimat, keris berapa banyak,
ajian, pengasihan, segala macam. Itu upaya mereka untuk dapat favor. Kalau tidak, caranya apa? Jilat bos kamu. Jadi man pleaser. Itu caranya kamu dapat favor daripada bos. Tapi bukan dengan Tuhan. Dengan Tuhan cuma ada dua. Be holy and be filled with the Holy Spirit. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman. Dan biar firman itu yang mengendalikan hidup kita dan menjaga kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Hari ini saya mengajak kita semua bahwa jangan kejar favor. Fit into the purpose of God. Alkitab berkata, surely goodness and favor shall follow you all the days of your life. Favor itu akan menyertaimu. Karena dia akan mendorong kamu ke tempat yang Tuhan sudah minta kamu untuk masuk ke sana. That's favor. Seringkali orang Kristen terutama karismatik menerjemahkan favor sebagai, wah hari ini gue di-upgrade naik kelas bisnis, naik pesawat gitu. Yang biasanya kita di ekonomi, hari ini dapat favor gue di-upgrade jadi kelas bisnis. Ya bisa. Tapi sebenarnya favor itu lebih kepada bagaimana Allah, saudara masuk di dalam rencana Allah. Dan Tuhan berkenan dan memberkati apa yang kukerjakan. Tim musik boleh naik ke depan. Saya mau tutup dengan, tadi saya bilang bahwa saya ini inisiator dari Urban Transformation. Saudara tahu bahwa mengerjakan upaya transformasi di lingkungan urban, di lingkungan orang miskin perkotaan. Itu ibarat menyiram garam di laut bebas. Kelihatannya gak banyak hasilnya. Kami di bawah kolong jalan tol Gedong Panjang 2 tahun yang lalu, saya ke sana. Saya bilang ngapain ya saya ke sini ya. Saya udah senang kuliah, ngajar di kampus. Tapi Tuhan bilang, Markus, kalau kamu mau melihat perubahan, bukan cuma mahasiswa, you go to this slum area. Aduh, saya bilang Tuhan udah lama banget gue gak kerjain ini, 20 tahun lebih udah aku tinggalkan. And I thought campus, jadi dosen, bisnis gathering itu menjadi promosi buat saya. Saya pikir bahwa pelayanan marginal ini seperti kayak pelayanan asyir yang jadi kayak batu loncatan gitu loh. Banyak orang kan bikin pelayanan asyir jadi batu loncatan. Yang paling tinggi yang di mimbar sini gitu kan. Ya, yang di luar-luar yang itu kan semuanya pelayanan kelas rendahan gitu loh. Nah sama kadang-kadang pelayanan marginal ini kita berpikir sebagai batu loncatan untuk nanti bisa kena bisnis, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang kamu mesti berpikir kebalik. Di situ hati saya. Pergi ke sana kamu. Akhirnya saya pergi. Dan istri saya pergi duduk mulai dengan satu keluarga, tempat yang sangat sederhana sekali. Tapi kemudian bilang, Pak minggu berikutnya datang, nanti saya undang teman-teman. Saya pikir ya karena kita mesti bawa makanan ya, beras apa semua. Dan saya kaget yang datang lebih banyak daripada yang saya pikirkan. Wah repot nih buat saya. Kalau orang miskin gak dapat jatah berantem kan. Bisa rusuh ini. Waduh beras kita kasih kurang. Waduh akhirnya kita berdoa dan udahlah kita ganti beras sama duit. Dan saya berdoa, Tuhan berikan kepada kami. Kami gak mampu, kami gak punya gaji, kami gak punya resources. Tuhan yang suruh. Singkat cerita, it grows. 10, 20, 60. Dan ini semuanya 90% bukan orang Kristen. Cuma ada 3 orang Kristen, the rest bukan. 2 tahun. Sampai 1 orang sembunyi-sembunyi datang dan mendekati satu gembala di daerah situ dan bilang, boleh gak saya dibaptis? Saya gak tarik ke gereja saya, enggak. Saya bilang enggak, kami yang datang ke kalian. Bukan kalian yang datang ke kami yang datang ke kalian. Kita raise orang-orang ini, kita ajar mereka berdoa. Dan saya bilang, kalau Tuhan menjawab doa, bukan karena orang itu berkarunia, tapi karena Tuhan memang mau jawab doa kita semua. Berikan pujian kepada Tuhan kita.
Jadi jangan kita lihat, karena dia berkarunia. Memang ada orang yang dipakai Tuhan berkarunia. Tetapi dengar baik, saya mengatakan pakai istilah gotong royong doa. Ibu-ibu, ada yang ini sakit, ayo kita tumbang tangan. Doa, ingat, bukan karena kita siapa, bukan karena bagaimana, tapi anugerah Tuhan yang turun kepada kita dan kepada orang yang kita doakan. Mulai mengalami kesembuhan, Setiap kali ada kesempatan mau didoakan, orang datang didoakan. Saudara, yang menarik adalah saya bilang begini. Satu kali orang mengatakan, udah kita tutup aja tempatnya. Waduh, yang nutup saudara siapa? Bukan orang Kristen. Bukan orang non Kristen. Orang Kristen sendiri musuhnya. Wah, saya bilang kita nggak kasih apa-apanya karena dia mau berusaha mendapatkan advantage daripada kebaikan hati kita. Di tengah-tengah kita kelimpungan ini orang gimana ya? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang sudah tutup gue pindah. Buka tempat lain. Istri saya nggak rela. Dia bilang nggak bisa, kita nggak bisa aborsi ini orang-orang. Dan di pinggir jalan, saya ingat di pinggir jalan pada hari libur. Kita ngobrol sama orang-orang ini. Di mana ya kita mau ketemu ya? Besok kita mau bagi beras. Pak, worst come to worst, di pinggir jalan ini Pak, ngantri aja Pak. Itu lagi waktu itu mau pemilu soalnya. Jadi saya tuh cari-cari barang ya, dikira saya ini caleg. Atau tim ses. Karena kita kerjanya nyari mie, nyari beras, nyari minyak goreng dan seterusnya. Sampai Senin itu tahu, Pak, Bapak ini mau nyalek? Bukan, kita mau kasih buat orang miskin. Iya kan, sampai sekarang kan musimnya kampanye Pak. Sampai saudara kan pernah dengar kan, berbuatlah, Anda berbuat sebaik mungkin sampai orang kira Anda sedang nyalek. Dan kami lakukan itu. Dan saudara, mereka mau ngantri. Tetapi di tengah-tengah itu ada seorang bapak-bapak datang. Ternyata dia pendeta, saya nggak tahu bahwa dia pendeta. Dia datang lewat-lewat, terus dia bilang, ada apa ini kalian pinggir-pinggir jalan panas-panas begini? Oh iya Pak, ini gini-gini. Oh ini pendeta loh Pak. Oh iya, saya juga pendeta, saya bilang. Dia bilang, kenapa Pak? Oh iya ada gini-gini, ada situasi kami nggak dapat tempat lagi. Sudah, saya baru pindah gerejanya. Yang ini kosong, pakai aja. Terus saya tanya sama ibu-ibu ini, Bu, keberatan gak Bu? Itu kan gedung gereja. Dia bilang, Pak, Bapak ini gak pernah mengkristenkan kita. Bapak ngajar kita tentang kebenaran, hidup jujur, hidup benar, hidup setia kepada keluarga, mau kerja keras. Bapak gak pernah maksa kami untuk dibaptis. Tapi tetap kita beritakan firman kok. Dan dia bilang, Pak kita gak keberatan. Kita yang ngurusin Pak, kita yang ngapel, kita yang nyapu. Benar saudara, mereka yang kerja semuanya. Sehingga dari tempat yang sangat sederhana kita dapat tempat yang lumayan saudara. Yang bisa sampai kapasitas 100 orang lebih. Dan kita bikin pasar murah di sana, ada semua orang diberkati. Sederhana, why? God's favor. Tuhan bisa pakai orang yang kita gak pernah pikir dan dia datang dan dia bilang aku punya fasilitas ini. Gak pernah dipakai lagi. Daripada kosong mau gak Bapak pakai? Kita bilang bila Bapak tidak keberatan. Malah kita bilang Pak kita bayar gak? Gak usah. Kan saya udah ngomong sama majelis. Pokoknya Bapak pakai aja. Saudara-saudara di tengah-tengah tempat yang sangat tertutup bagi Injil. Favor Tuhan datang. Dengan cara kita datang humble ourselves, but we raise the standard daripada orang tersebut. Dan kita penuhi mereka dengan firman Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya kita semua kemanapun kita pergi, raise the standard of your morality and be filled with the Holy Spirit. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi, lagu penyembahan yang terakhir. Thank you Jesus. Oh, alabasyada. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya. Ada firman Tuhan buat Bapak. Pak siapa Pak namanya? Pak Barus. Firman Tuhan mengatakan kepada engkau bahwa kau memiliki pikiran yang tajam. Very sharp. Dan bukan pikiran yang sembarangan. Dan Tuhan mau memakai engkau. Jangan melihat kepada, saya bukan. Mungkin orang bilang levelnya pejabat atau apa dalam level agama atau apa. Mungkin pengetahuanmu, engkau merasa bahwa saya belum seperti yang ini dan seperti yang itu. Tapi firman Tuhan berkata, do not underestimate the spirit of the Lord yang ada dalam hatimu dan hidupmu. Sebab aku menginginkan roh itu dengan cemburu, kata Tuhan. Dan aku memanggil engkau sebagai hambaku. Dan engkau akan berbicara kepada orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang intelektual, orang-orang yang bahkan adalah pejabat publik. Dan firman Tuhan berkata, aku akan masuk lewat hidupmu kepada mereka untuk memberitakan. Dan jangan takut sebab aku mengurapi bibir mulutmu untuk menyampaikan kebenaran yang akan memerdekakan orang-orang. Dan setiap kali engkau datang kepada mereka, mereka akan mengatakan, engkau adalah orang yang dinantikan. Seperti hikmat Allah itu akan mengalir dari mulutmu. Waktu keadaan stuck, waktu keadaan macet, waktu keadaan mandek, firman yang keluar dari mulutmu akan memberkati orang-orang itu. Sehingga ada jalan keluar demi jalan keluar yang akan engkau lihat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur pada saat ini. Siapa Pak namanya Pak? Pak Alwi firman Tuhan berkata bahwa buluh yang terkulai tidak akan aku biarkan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Kadang engkau merasa engkau seperti bambu yang sudah reot. Dan engkau merasa aku tidak bisa lagi berdiri. Karena sudah reot. Tapi demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku ada di tengah-tengah orang yang remuk hati. Aku akan menegakkan kembali tongkatmu. Aku akan menegakkan kembali otoritas yang kuberikan kepada engkau. Sehingga engkau akan berjalan dan engkau akan menembus tempat-tempat yang kelihatannya tidak mudah. Yang kelihatannya tertutup. Yang kelihatannya banyak orang menyembah patung, menyembah nenek moyang, menyembah arwah. Menyembah tradisi-tradisi. Tapi aku akan memberikan kepada engkau roh keberanian. Engkau akan mengangkat tongkatmu seperti Musa. Dan engkau akan melihat hal yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya akan kuberikan. Engkau akan melihat ketakjuban. Orang akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melewati hidupmu. Karena engkau bertekun di dalam firman yang kusediakan kepada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa pada saat ini Tuhan. Kami sungguh meninggikan engkau dan memberikan kemuliaan hanya kepada engkau. Amen, kita nyanyikan Yesus. sekali lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, yang luar biasa. Kami pria-pria-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sungguh mengalami jamahan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam usia kami sampai saat ini Tuhan. Engkau tetap mengingatkan kami kembali supaya kami berkenan di hadapan-Mu Bapa.
mengalami anugerah yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang begitu indah. Firman yang sangat memberkati kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pak Markus Tuhan, yang telah Engkau pakai menjadi berkat bagi kami saat ini Bapa. Berkati Tuhan seluruh pelayanannya Tuhan. Jadikan ia semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Apapun yang ia layani Tuhan, biar perkenanan Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanannya. Sehingga banyak memberkati banyak orang Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Silakan Bapak-bapak duduk. Baik, haleluya. Kita diberkati semua malam hari ini. Haleluya. Izinkan saya ingin menyapa saudara. Apabila ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini dalam ibadah VMM, adakah saudara yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya. Terima kasih Pak, kami sangat menyambut Bapak. Biar pada ibadah-ibadah berikutnya Bapak bisa hadir di tempat ini dan kita sama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Bapak-bapak sekalian, ada pengumuman firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Nanti kita akan bicarakan di dalam acara Kitok. Waktu dan tanggalnya belum ditentukan, antara akhir bulan Juni atau awal bulan Juli. Karena panitia juga masih survei. Ya, kita masih mencari tempat yang terbaik, karena acara Kitoknya kita gabung atau kita buat seperti di Sentul dulu, outbound, tapi bukan di Sentul tempatnya. Nantikan dan persiapkan diri saudara supaya bisa mengikutinya. Dan yang kedua, bagi kita yang ingin memberikan persembahan, kita tidak mengerakan persembahan. Bapak-bapak bisa mengambilnya di kotak persembahan, ada amplop. Nanti silakan diambil dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Dan yang ketiga, terima kasih buat Pak Markus yang sudah melayani kita malam hari ini. Luar biasa Pak firman-Nya. Kita semua dikuatkan kembali ya. Kita kejar apa yang namanya anugerah dan perkenanan Tuhan, amin. Haleluya. Dan sekian dan terima kasih pengumuman yang dari saya. Baik, dari bawah aja. Makasih Pak Markus sudah jadi berkat bagi setiap kita. Tentunya ada pesan yang istimewa ya, dan tentunya kita harus ingat sebagai prianya Tuhan ya. Saya percaya kemurahan Tuhan itu sudah menjadi bagian kita semua yang Tuhan sudah sediakan. Tapi saya sangat sekali diberkati dengan satu pesan yang dikatakan bagaimana kita tepat di dalam sasaran Tuhan. Betul? Karena saya ingat sekali awal saya bertobat, dosa itu apa sih? Dosa tentunya tidak mengakibatkan kita menerima segala satu janji Tuhan, bukan? Dosa itu dikatakan melenceng dari sasaran Tuhan. Jadi kalau kita melenceng dari sasaran Tuhan, tentunya apa yang Tuhan sudah sediakan nggak bisa dong. Iya,
Seperti kita di pasar malam, timpuk bola, nggak kena sasaran, nggak dapat hadiah bro. Tapi kita percaya dikatakan, rest, tingkatkan standar moralitas tentunya kekristenan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan tentunya kita punya kuasa kalau Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. VMM, VMM, VMM. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Pak Markus, jadi berkat bagi setiap kita. Saudara, jangan lupa untuk kita ada kitok ya. Kita ingin menjadi berkat juga, saling mengingatkan, saling membangun. Nanti diumumkan. Dan kali ini keluar kota, jalan-jalan. Mantap. Hadiahnya Narumi. Ini dari Narumi Pak. Wah, ini luar biasa sekali. Kena sasaran. Oke, kita doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kami ini. Kami sebagai pria-priamu, kami sangat diberkati. Dan kami Tuhan ingin terus Tuhan ada di dalam sasaran-Mu. Hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Hidup kami Tuhan, kami tahu kami tidak sendiri. Kami secara daging, kami mudah terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi dalam lingkungan kami. Tapi malam hari ini kami berdoa sungguh, biar Roh Kudus yang sudah Engkau berikan adalah pribadi-Mu, disertai dengan kuasa-Mu. Kami orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami boleh membangun moralitas kekristenan kami sebagai pengikut-Mu, dan kami merendahkan diri kami untuk turut apa yang Roh Kudus ajarkan dalam tiap kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan tepat dalam sasaran-Mu dalam tiap langkah kehidupan kami. Baik secara kami pribadi, bagaimana kami membuat keputusan, kami berjalan mengarahkan hari lepas hari kehidupan kami, membawa pria-prianya Allah, sebagai imam-imam di tengah keluarga, sebagai nabi-nabi-Mu Tuhan yang Kau berbicara bagi kami, kemana keluarga akan kami bawa. Dan juga kami percaya Tuhan, sebagai pria-pria-Mu yang sudah Kau percayakan untuk kami dikatakan menjadi kepala rumah tangga, yang juga Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak kami. Kami tahu Tuhan, generasi-generasi anak kami yang seakan-akan mereka sedang dipengaruhi dengan segala keadaan, tapi kami berpegang kepada janji-Mu. Pada waktu kami hidup benar sebagai pria-prianya Allah, sebagai orang tua, ada berkat bagi anak-anak kami, bahkan anak-anak dari anak-anak kami hidup diberkati Tuhan, karena kami percaya spirit yang kami boleh bagikan tengah rumah tangga kami boleh bawa dan kami boleh nyatakan dalam setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan kami, sehingga nama Tuhan, kuasa kasih Tuhan dapat dirasakan bagi istri kami dan juga bagi anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berarti Pak Markus Simanjuntak sudah menjadi berkat bagi kami dengan pelayanan yang ada, keluarga, bahkan anak, istri, semua ada di dalam segala berkat kasih anugerah-Mu yang besar. Akhirnya kami mau arahkan hati dan tangan kami di hadapan-Mu. Pria-prianya Allah, pulanglah ke rumah masing-masing. Cerminan Kristus ada dalam kehidupan kita. Segala tiap perkataan, perbuatan, dan keputusan, semuanya kita sebagai pria-prianya Allah boleh berdiri atas segala kebenaran. Sehingga yang kita lakukan juga kebenaran, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita menjadi jawaban juga bagi istri kita, bahkan seisi rumah tangga kita, bahkan sekeliling kita di mana kita berada, kita akan menjadi berkat. Pulanglah di dalam berkat kasih anugerah Allah yang besar, dan nama Tuhan dipermuliakan malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari ya pria-pria Allah, kita boleh berkata amin. VMM, VMM, VMM. Tuhan memberkati kita semua. Kita foto dulu bareng ya, foto bersama.